Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Alfiana dengan NIM T2019-7031. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis ditinjau dari sifat sanad dan cara periwayatannya. Yang pertama adalah hadis mu'an'an. Secara bahasa, mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata an yang berarti dari. Secara istilah, hadis mu'an'an adalah hadis yang seorang perawi mengucapkan lafaz an ketika meriwayatkan suatu hadis. Menurut pendapat ulama ahli hadis mu'an'an termasuk dalam kategori hadis muttasil. Tetapi, hadis mu'an'an dapat dikategorikan sebagai hadis muttasil harus memenuhi syarat tertentu. Menurut Imam Bukhari, Ali bin Al-Madani, dan sejumlah ahli hadis, syarat yang ditentukan adalah yang pertama, perawi harus mempunyai sifat adalah. Yang kedua, harus berhubungan antara guru dengan murid dalam artian harus bertemu. Yang ketiga, perawi bukan termasuk mudallis. Begitu juga dengan pendapat Imam Muslim. Syarat yang ditentukan adalah yang pertama, perawi harus mempunyai sifat adalah. Yang kedua, perawi bukan termasuk mudallis. Yang ketiga, hubungan antara yang meriwayatkannya cukup dengan hidup semasa dan itu kemungkinan untuk bertemu. Pendapat yang kedua, hadis mu'an'an termasuk dalam kategori hadis munqati. Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya, hadis mu'annan. Hadis mu'annan adalah hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata anna yang berarti sesungguhnya atau bahwa. Pendapat ulama mengomentari hadis ini dengan mengklasifikasi menjadi dua. Hadis mu'annan sama dengan hadis mu'an'an dari segi muttasilnya. Dan hadis mu'annan termasuk dalam kategori hadis munqati sampai terdapat kejelasan bahwa murid telah mendengar. Selanjutnya adalah hadis musalsal. Secara bahasa, musalsal berasal dari kata at-tasalsul yang berarti rangkaian, seperti rangkaian rantai besi. Hadis musalsal adalah kesamaan para perawi suatu sanad hadis yang saling mengikuti dalam sebuah sifat atau keadaan tertentu. Selanjutnya yaitu hadis Ali. Secara bahasa, Ali bermakna tinggi. Secara istilah, hadis Ali adalah hadis yang jumlah periwayatannya lebih sedikit dibandingkan dengan sanad lain yang serupa dengan hadis tersebut dengan jumlah perawi yang lebih banyak. Hadis Ali dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hadis Ali mutlak, yaitu hadis yang lebih dekat para perawinya dalam sanad dengan Rasulullah SAW. Karena lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan sanad lain pada hadis yang sama. Yang kedua yaitu hadis al-nisbi atau idofi, yaitu hadis yang dekat atau sedikit jumlah perawinya dalam sanad dengan sesuatu tertentu. Yang kelima yaitu hadis nazil. Secara bahasa, an-nazil berasal dari kata an-nuzul yang berarti rendah dan turun. Secara istilah, hadis nazil adalah hadis yang jumlah periwayatannya lebih banyak dibandingkan dengan sanad lain yang serupa dengan hadis tersebut dengan jumlah perawi yang lebih sedikit. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemateri yang kedua yaitu falikil isbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falikil Isbah, NIM T2019-7026. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang ditinjau dari kekuatan hujjahnya. Yang pertama yaitu hadis makbul. Hadis makbul secara terminologi itu artinya hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya. Adapun syarat makbul suatu hadis yaitu yang pertama sanadnya harus bersambung, yang kedua diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang ketiga dabit atau sempurna ingatan, yang keempat tidak syadz atau tidak janggal, dan yang terakhir yaitu tidak terdapat ilat atau cacat. Kemudian macam-macam hadis makbul ini ada dua macam. Yang pertama yaitu hadis makbul ma'mulun bih. Hadis makbul ma'mulun bih ini hadis makbul yang dapat diterima dan dapat diamalkan. Yang termasuk dari kategori hadis ini, yang pertama yaitu hadis muhkam, yang kedua hadis mukhtalif, yang ketiga hadis rajih, dan yang terakhir yaitu hadis nasikh. Yang kedua yaitu hadis makbul ghairu ma'mul bih.
Hadis makbul ghairu ma'mul bih ini merupakan hadis makbul yang tidak dapat diamalkan. Yang termasuk dari kategori hadis ini, yang pertama yaitu hadis mutasyabih, yang kedua hadis mutawaqqif fihi, yang ketiga hadis marjuh, dan yang terakhir hadis mansukh. Yang kedua, hadis yang ditinjau dari kekuatan hujjahnya yaitu hadis mardud. Hadis mardud ini merupakan hadis yang semua hadisnya telah dihukumi dhaif. Ciri-ciri dari hadis mardud ini, yang pertama yaitu adanya kekurangan pada rawinya, entah itu berdusta atau tertunduk dusta atau tidak ketahui identitasnya. Yang kedua yaitu sanadnya tidak bersambung. Yang ketiga, matannya yang bermasalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa hadis yang termasuk hadis yang ditinjau dari persambungan sanadnya. Yang pertama yaitu hadis musnad. Hadis musnad ini menurut istilah yaitu hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, tetapi sandarannya hanya kepada Nabi Muhammad SAW tanpa adanya keterputusannya sanadnya. Yang kedua yaitu hadis muttasil. Seperti kata muttasil, secara bahasa muttasil itu bersambung dari awal hingga akhir. Menurut istilah, hadis muttasil ini merupakan hadis yang bersambung sanadnya, baik periwayatannya itu datang dari Nabi ataupun dari seorang sahabat, bukan dari tabi'in. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmila Utami dengan NIM T 2019-7040. Saya dari kelompok 2 yang akan mengulas tentang klasifikasi hadis KD 2.4, yaitu hadis ditinjau dari gurunya sanad. Yang pertama adalah hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dalam keadaan bagaimanapun terputusnya. Jadi hadis munqati adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung. Adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang perawi atau lebih dengan syarat-syarat yang berturut-turut, baik gugurnya antara sahabat dengan tabi'in ataupun dengan perawi-perawi lain. Ketiga adalah hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Hadis yang dikatakan mursal apabila diriwayatkan oleh 2 tabi'in langsung kepada Nabi tanpa melalui sahabat. Yang terakhir atau yang nomor 4 adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah hadis yang gugur perawinya, baik itu perseorangan, 2 orang, ataupun lebih. Dari di awal sanad yaitu ada guru dari imam hadis-hadis. Kemudian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2 mengenai klasifikasi hadis. Apabila ada yang mau ditanyakan akan dibuka sesi pada saat kami presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.